Asmi roha madi hamu doho damena sia debata mata doho sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Horas manugut madi hita manginang dongan nahina holongan jalan api nasupasun itu hatta Yesus Kristus. Tapa saudi humahatan di debata di bagasan manugut nyarion. Nata surat di buku ni panuriran Hesekiel bidu 10 ayat napau paton songnon mandok disi. Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saudara yang kekasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ada sindiran yang berkembang pada masa Yehezkiel ketika itu yang mengatakan, ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Dengan maksud umat Israel ketika itu ingin berdalih bahwa penghukuman yang akan mereka terima adalah karena dosa orang tua mereka dan juga ketidakadilan Allah. Maka firman Allah dengan tegas mengatakan di sini bahwa aku menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya. Ayat 30. Bahwa Allah berurusan langsung dengan manusia sebagai individu. Saudara yang kekasih, setiap orang bertanggung jawab atas dosa-dosanya sendiri di hadapan Allah. Dan dosa yang dilakukan seorang ayah tidak berhubungan dengan anaknya. Jika ternyata seorang anak menolak untuk mengikuti perbuatan ayahnya, maka dia akan selamat. Demikian juga halnya jika seorang ayah melakukan yang benar, namun anaknya menolak meniru perbuatan baik ayahnya, maka si anak akan dihukum sesuai dengan kesalahannya, tapi si bapa lepas atau selamat. Maka jelaslah di sini bahwa seorang tidak mewarisi dosa kepada keturunannya. Keadilan Allah nyata kepada setiap individu, dan kasih-Nya nyata bagi setiap individu yang bertobat dari dosanya. Sehingga dalam hal berbuat dosa, kita tidak dapat berdalih atau mempersalahkan siapapun. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Semua yang kita perbuat harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Di Galatia 6 ayat 7 berkata, apa yang ditabur orang, itu juga yang dituainya. Saudaraku yang kekasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tabiat dosa yang telah merasuki kehidupan manusia sudah sejak dari Adam pertama, yakni mencoba berdalih untuk membenarkan diri dan melihat kesalahan orang lain. Semakin kita menyangkal kesalahan dan semakin kita hanya melihat kesalahan orang lain, maka keselamatan dari Tuhan akan semakin jauh dari kehidupan kita. Jika gagal memukul bola golf sampai beberapa kali, jauh lebih baik mengakui kekurangan kita daripada menyalahkan lapangan maupun stick golf yang kurang baik. Karena sikap seperti itu tidak akan membawa kebaikan dalam kemampuan permainan kita. Saudara yang kekasih, dapat dilihat dalam perjanjian baru bagaimana penerimaan Yesus terhadap orang yang berdosa, yakni adanya pengakuan dan penyesalan atas dosanya. Bukan seperti imam-imam, tua-tua Yahudi dan ahli-ahli Taurat yang selalu menganggap diri benar dan kudus sebagaimana mereka sebagai pejabat atau Sanhedrin yang dihormati dan hanya melihat dosa orang lain.
Mamanginang, dalam kehidupan ini, ada banyak yang berani mempertaruhkan keselamatan jiwanya demi mempertahankan eksistensi secara kedagingan. Mengandalkan kekuatan pikiran dan perasaan daripada mengandalkan kuasa Tuhan yang bekerja dalam dirinya. Sudah tahu bahwa dia memiliki kekurangan, namun untuk mempertahankan kekuatan pikiran, perasaan, dan kepentingan kemanusiaannya, dia lebih senang untuk memperhatikan dan memperlihatkan kesalahan dan kelemahan orang lain. Saudara yang kekasih, untuk mempertahankan ego seseorang sanggup untuk tidak melihat kekurangannya, untuk berbantah atas kekurangan orang lain. Maka, seseorang yang memiliki sifat seperti ini akan selalu menganggap salah perbuatan saudaranya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Padahal firman Tuhan justru mengajarkan kepada kita di dalam Roma 14 ayat 1, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Saudara yang kekasih, seruan pertobatan Tuhan adalah untuk melihat dan merubah kesalahan dalam diri kita, bukan untuk melihat kelemahan dan dosa orang lain. Karena pada akhirnya Tuhan akan mempertanyakan perbuatan kita, bukan mempertanyakan perbuatan orang lain. Kita bisa saja marah atas dosa orang lain, namun yang Tuhan perintahkan bukan menghakimi, tetapi menasehati. Kita bisa saja marah atas dosa-dosa kita, namun Tuhan perintahkan bukan untuk membenci diri sendiri, tetapi membenci dosa dengan pertobatan. Allah mengingatkan tanggung jawab pribadi dari setiap orang, yaitu setiap orang bertanggung jawab atas dosa yang ia lakukan. Mengapa demikian? Yang pertama, karena semua jiwa milik Allah. Itu berarti kita bertanggung jawab kepada Allah, sang pemilik kehidupan kita. Lalu yang kedua, semua orang bertanggung jawab atas dosa yang ia lakukan. Dan yang ketiga, Allah mau supaya semua orang yang berdosa bertobat di ayat 30 sampai ayat 32. Inilah seruan Allah kepada umatnya agar mereka menyadari keberdosaan dan kemudian bertobat sehingga Allah akan menyelamatkan. Kebenaran yang sama dikumandangkan juga dalam perjanjian baru saat Rasul Paulus menulis suratnya dalam Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini mendorong kita untuk bertobat dari semua perbuatan dosa kita dan berbalik kembali kepada Allah. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah memberkati kamu. Amin.